Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Teknik Biologi Molekuler. Kali ini kita akan masuk kepada topik berikutnya, yaitu topik Polymerase Chain Reaction, atau dikenal dengan singkatan PCR. Oke, pada pertemuan ini, topik ini akan kita bahas apa itu definisi PCR, sejarah penemuan teknik PCR, prinsip dasar PCR, komponen reaksi PCR, tahapan PCR, dan jenis-jenis teknik PCR beserta aplikasinya. Setelah Ananda mengikuti perkuliahan ini, Ananda diharapkan dapat mampu menjelaskan prinsip dasar dari PCR, kemudian mampu menganalisis berbagai jenis teknik PCR beserta aplikasinya, dan setelah mengikuti kegiatan praktikum di laboratorium untuk teknik PCR, Ananda menjadi terampil melakukan teknik PCR ini. Oke, baik, kita langsung ke sebuah pembahasan yang pertama, yaitu definisi Polymerase Chain Reaction atau PCR. Seperti tertera pada slide, PCR itu merupakan teknik biologi molekuler untuk mengamplifikasi satu segmen DNA, satu segmen DNA dengan menghasilkan banyak salinan. Jadi awalnya tadi hanya satu copy number, kemudian nanti akan menghasilkan banyak salinan menggunakan enzim DNA polymerase, dalam kondisi yang terkontrol, yaitu dengan kondisi yang dikontrol dengan menggunakan mesin PCR ini, atau dikenal dengan thermocycler atau thermal cycler. Kemudian sebetulnya PCR ini pada prinsipnya merupakan replikasi DNA secara in vitro. Mungkin Anda masih mengingat bagaimana proses replikasi DNA yang berlangsung di dalam sel pada siklus sel, ya. Nah, di sini ada berbagai macam enzim yang berperan. Ada enzim, salah satunya adalah enzim DNA polymerase yang mampu mensintesis untai DNA baru, ya, dengan berdasarkan untai DNA cetakan atau dari DNA originnya ini. Dengan bantuan beberapa enzim lain seperti ada enzim helikase yang membuka untai pilihan double helixnya, kemudian ada topoisomerase yang membantu supaya tetap terbuka, kemudian ada RNA primer, kemudian ada berbagai macam komponen lain, ya. RNA primer seperti di sini dia disintesis oleh suatu enzim yang dinamakan sebagai primase, dan kemudian dilanjutkan dengan proses sintesis DNA oleh DNA polymerase itu sendiri. Jadi sebetulnya PCR itu meniru, ya, proses DNA, replikasi DNA yang berlangsung di dalam sel makhluk hidup. Nah, untuk bisa dianalisis lebih lanjut, produk PCR ini harus dielektroforesis, ya, untuk bisa kita visualisasi, bisa kita amati seperti ini. Ini adalah proses hasil elektroforesis dari produk PCR. Nanti elektroforesis akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya adalah sejarah penemuan teknik PCR. Nah, teknologi PCR ini dikembangkan oleh Bapak Thierry Bemoulis di Cetus Corporation pada tahun 1983. Ini berikut adalah foto Bapak Thierry Bemoulis. Beliau mendapatkan anugerah Nobel, ya, berkat penemuannya. Dan di sini kalian bisa melihat ada gambar, ada foto yang merupakan mesin PCR di awal-awal dulu, ya, sebelum ditemukannya mesin PCR yang berupa yang bersifat digital. Jadi kalau dulu itu ada 3 water bath dengan suhu yang berbeda. Nanti kalian akan mengetahui mengapa ada 3 suhu yang berbeda. Jadi nanti di sini akan ada suhu yang tinggi, misalnya suhu 95 derajat. Di sini ada suhu yang rendah, misalnya suhu 55 derajat. Dan di sini adalah suhu 72 derajat untuk yang optimum bagi enzim DNA polymerase untuk dapat beraktivitas. Nah, jadi nanti prosesnya adalah si tabung yang berisi sampel DNA dan komponen reaksi PCR itu akan
dipindahkan dari di sini, kemudian dipindahkan ke waterbat 2, ke waterbat 3, dengan di hold atau ditahan beberapa detik atau menit. Kemudian nanti akan berulang kembali, bersiklus-siklus ya seperti itu, sehingga nanti akan diperoleh produk PCR atau berupa yang disebut sebagai amplikon. Nah, ini di samping kanan ini merupakan mesin PCR komersil yang pertama ya. Jadi mesin PCR ini nama resminya disebutnya adalah thermal cycler ya, karena merupakan mesin yang dapat disetting suhunya berbagai macam suhu, dan dia bisa berulang-ulang melakukan banyak siklus begitu ya, yang digunakan untuk mengcopy atau membuat salinan DNA menjadi lebih banyak. Ini yang komersial yang pertama, namanya TC1 DNA Thermal Cycle, TC1 pada tahun 1987. Nah, kemudian apa itu prinsip dasar atau prinsip kerja dari polymerization reaction ini? PCR ini didasarkan pada kemampuan dari enzim DNA polimerase ya, untuk mensintesis untai DNA baru yang merupakan komplement atau komplementer dari untai DNA cetakan. Nah, jadi misalnya bisa dilihat pada gambar, jika bagian bawah ini merupakan untai cetakan ya, untai DNA cetakan, maka enzim DNA polimerase itu mampu mensintesis untai DNA baru ya, yang merupakan komplement ya. Jadi dia saling berpasangan ya, A pasti dengan T, C dengan Y, kemudian T dengan A, G dengan C, begitu ya. Jadi ini adalah prinsip dasar dari kerja PCR tersebut. Namun enzim DNA polimerase ini hanya dapat menambahkan nukleotida. Jadi ini adalah bahan baku nukleotidanya yang akan ditambahkan di sini ya, karena A akan berpasangan dengan T di sini. Hanya dapat menambahkan gugus nukleotida yang baru ini pada gugus hidroksil ya, gugus OH pada yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya ini belum ada, jadi dia tidak akan enzim DNA polimerase tidak dapat menambahkan nukleotida di sini. Nah, jadi syarat dari enzim DNA polimerase itu bisa mensintesis untai DNA baru itu jika sudah ada gugus OH, gugus hidroksil pada ujung 3 aksen ya. Kalau belum ada dia tidak bisa. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan suatu komponen PCR yang disebut sebagai primer. Jadi dalam proses PCR itu dibutuhkan primer sebagai tempat bagi DNA polimerase untuk dapat menambahkan nukleotida pertama. Nah, apa itu primer? Nah, primer ini dia. Primer merupakan satu DNA, urutan DNA dan yang ukurannya tidak panjang, hanya beberapa base pair, bisa 10 sampai 25 base pair ya, tidak base pair tapi nukleotida ya, bisa panjangnya 10 sampai 25 nukleotida yang dia akan berkomplement dengan DNA template gitu ya. Jadi keberadaan primer ini menyebabkan DNA polimerase itu dapat membuat sintesis DNA untai baru di sini. Bandingkan dengan yang digambar di atas, bahwa di sini meskipun ada DNA template atau DNA cetakan, ada DNA polimerase dan ada nukleotidanya juga, tapi tidak ada primer, maka tidak akan terjadi proses sintesis DNA untai baru di sini. Nah, kemudian daerah yang spesifik atau kita sebut sebagai jam target yang dibatasi oleh primer. Jadi biasanya itu primer untuk PCR ini ada dua. Jadi ada primer forward, kemudian ini kan kalau DNA template itu pasti dia double helix ya. Dia punya komplemennya kan. Misalkan ini sense, maka yang di bawahnya adalah antisense. Nanti akan ada satu lagi primer yang akan menempel di untai satunya lagi. Nah, itu dianggap sebagai primer reverse
Nah, daerah yang dibatasi oleh primer reverse dan primer forward, dan kemudian dia akan terakumulasi pada akhir reaksi PCR dalam jumlah jutaan kopi, ini yang kita sebut sebagai amplikon. Oke, semoga sampai tadi bisa memahami apa itu prinsip dasar dari PCR. Nah, agar lebih paham lagi, kita akan mengulas satu persatu apa saja komponen reaksi PCR itu sendiri. Nah, di sini Anda bisa melihat ya di dalam, jadi kita kerja PCR itu di dalam sebuah tabung kecil, ya, jadi kapasitas tabungnya itu hanya 0,2 mili ya, atau 200 mikroliter. Nah, di dalam tabung kecil ini itu kita masukkan semua komponen reaksi PCR, di mana yang pertama adalah DNA, ya, DNA cetakan atau DNA template yang merupakan hasil isolasi DNA. Kemudian ada enzim DNA polimerase, ya, atau di sini jenis DNA polimerasenya adalah TAC DNA polimerase. Kemudian ada primer, ya. Kemudian ada nukleotida sebagai bahan baku untuk membentuk tinta DNA baru atau disebut juga sebagai DNTPS, ya. Kemudian ada buffer PCR-nya. Nah, kita akan ulas satu persatu pada slide berikutnya masing-masing komponen reaksi PCR tersebut. Nah, pertama adalah DNA cetakan atau template DNA. Nah, DNA cetakan ini merupakan sampel DNA yang mengandung sekian gen target, ya. Ini merupakan hasil isolasi DNA yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, DNA-nya bisa berupa apa saja. Ada bisa berupa DNA genomik, bisa berupa DNA plasmid. Ini DNA plasmid umumnya kita dapatkan dari bakteri, ya. Kemudian bisa juga berupa complementary DNA atau cDNA ketika materi genetik yang akan kita amplifikasi berupa RNA. Jadi kita harus mengkonversinya menjadi complementary DNA atau cDNA. Ya, ini sekilas tentang DNA. Kalian bisa membacanya sendiri. Nah, berikut komponen reaksi PCR yang kedua adalah enzim DNA polimerase. Ya, apa itu DNA polimerase? Ya, karena kalau kalian sudah bisa menebak ya, kalau ada ase ini di belakang, itu artinya dia adalah enzim. Nah, enzim DNA polimerase ini memiliki kemampuan untuk mensintesis atau membuat polimer, gitu ya. Kan ini polimer asam nukleat, ya, berupa DNA, mensintesis inti DNA baru yang berkomplement dengan DNA cetakannya. Jadi nggak sembarang intai DNA baru yang dia sintesis, tapi yang berkomplement dengan DNA cetakannya. Makanya kita perlu di sini menyiapkan DNA cetakan atau sampel DNA kita. Nah, enzim DNA polimerase ini pertama kali ditemukan dan paling banyak digunakan masih sampai sekarang adalah TAC DNA polymerase. Nah, ini dia diisolasi dari bakteri termofilik, yaitu Thermus aquaticus. Jadi nama TAC ini itu berasal dari huruf pertama dari genusnya, dari Thermus T, kemudian huruf A dan Q-nya dari aquaticus, ya, dari spesiesnya, dia huruf pertama dari spesiesnya. Nah, kalian pasti sudah tahu apa itu bakteri termofilik, yaitu bakteri yang mampu hidup pada suhu yang sangat tinggi, ya. Nah, enzim ini, ya, enzim yang dari enzim DNA polimerase dari Thermus aquaticus ini sangat cocok digunakan dalam PCR karena yang pertama tentu dia dapat mensintesis inti DNA baru menggunakan DNA dan cetakan primer. Dan yang kedua adalah tahan terhadap suhu tinggi. Nah, mengapa? Nah, nanti kalian akan menemukan jawabannya pada tahapan PCR, ya. Mengapa enzim yang digunakan dalam DNA polimerase dalam PCR ini harus enzim DNA polimerase yang tahan terhadap suhu tinggi? Apakah enzim
kita kan juga punya sel kan ya, juga melakukan replikasi DNA, juga ada enzim DNA polimerase di dalam sel kita. Apakah enzim DNA polimerase yang ada pada manusia itu bisa kita gunakan untuk PCR? Nah, nanti kalian bisa diskusikan jawabannya setelah eh, mendengarkan perkuliahan ini sampai selesai. Nah, kemudian komponen reaksi PCR yang berikutnya adalah primer. Nah, primer itu merupakan potongan pendek DNA untai tunggal ya. Jadi satuannya bukan base pair, bukan pasang basa, tapi basa saja atau nukleotida ya, yang komplement dengan urutan gen target. Jadi misalnya di bagian atas ini adalah DNA template ya, jadi dia double strand ya, double strand. Nah, manakah yang primernya gitu. Nah, ini adalah primernya. Anggap primer satu ini adalah kita sebut sebagai primer forward dan primer 2 ini sebagai primer reverse. Nah, primer kita lihat bisa primer forward atau primer satu ini dia pendek ya, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, hanya 11 basa atau 11 nukleotida. Nah, dari 11 nukleotida ini kita bisa lihat dia berkomplement nih dengan DNA template-nya ya. C dengan G, A dengan T, G dengan C, A dengan T, T dengan A, C dengan G, C dengan G, A dengan T, T dengan A, G dengan C, G dengan C. Nah, begitu pula dengan dengan primer yang kedua, dia juga berkomplement dengan urutan DNA template pada bagian reverse ya. Dan ini dia menempelnya itu pada untai yang satunya lagi. Jadi kalau misalnya ini untai antisense, ini adalah untai sense-nya ya. Jadi urutannya berbeda ya antara yang forward dan reverse, tapi dia masing-masing itu berkomplement dengan daerah gen target. Jadi gen target kita adalah yang ini ya. Nah, enzim DNA polimerase itu akan memulai sintesis DNA untai baru itu dari ujung 3 aksen dari primer. Nah, ini ujung 3 aksen nih. Nah, ujung 3 aksen dari primer forward atau primer 1 adalah ini. Sedangkan ujung 3 aksen dari primer reverse, primer 2 adalah ini. Ya, jadi jangan terbalik. Jangan mentang-mentang di sini ujung 3-nya ada di sini, kemudian yang primer 2 ujung 3-nya di sini. Salah ya. Jadi ujung 3-nya adalah dari sini. Ya. Ini ujung 5, ini ujung 3, ini ujung 5, ini ujung 3. Begitu. Nah, umumnya dalam reaksi PCR digunakan sepasang primer. Nah, seperti yang saya sebutkan, yaitu primer forward yang daerah depan dan primer reverse untuk daerah belakang. Nah, yang disebut sebagai amplikon itu adalah daerah yang dibatasi hasil dari proses amplifikasi yang dibatasi oleh daerah primer 1 dan primer 2. Jadi nanti panjang amplikonnya itu adalah dari basa yang di sini sampai basa yang di sini. Gitu. Anggaplah misalnya ini ada, kalau kita hitung basa nukleotidanya ini ada 200, berarti nanti panjang hasil amplikonnya itu berukuran 200 meter. Oke, kita lanjut ya. Nah, komponen reaksi PCR berikutnya adalah basa nukleotidanya ya, yang kita sebut sebagai DNTP karena dia banyak ya, ada A, G, C, T, maka sering ditambah kalau untuk bahasa Inggris DNTPS gitu. Jadi dia merupakan singkatan dari deoksi nucleoside trifosfat. Jadi dia nukleosida ya, karena dia belum tidak memiliki mohon maaf barusan ada gangguan. Oke, kita lanjut. Jadi di sini yang menjadi bahan baku
atau yang menjadi komponen reaksi PCR berikutnya adalah DNTP ya, deoxynukleoside trifosfat. Di mana kalau deoxynukleoside dia berbeda dengan nukleotida ya. Nukleoside silakan kalian cek lagi. Kalau nukleotida itu pasti ada 3 komponen ya, ada basanya, ada gulanya, kemudian ada gugus fosfatnya. Nah, sedangkan nukleoside itu dia belum memiliki gugus fosfatnya. Ya, jadi makanya dinamakan deoxynukleoside yang nanti akan dia dapatkan ketika sudah membentuk polimer ya, baru nanti akan menjadi nukleotida. Nah, jadi DNTP merupakan unit tunggal basa A, T, G, C ya, adenin, timin, guanin, sitosin yang menjadi bahan baku dalam pembentukan DNA untai baru. Nah, seperti gambar ini ya, ini adalah yang biru, ini adalah DNA template-nya, DNA cetakannya. Sedangkan ini tadi adalah primer ya, primer sudah menempel, sudah berkomplement dengan DNA template. Kemudian terbentuklah di sini untai DNA baru ya, yang berasal dari bahan bakunya dari DNTPS ini yang dikatalisis oleh DNA polimerase. Nah, jadi DNTPS-nya di sini itu sesuai dengan DNA cetakan. Kalau misalnya di DNA cetakannya itu adalah A, maka yang akan berkomplement itu adalah yang akan masuk ke sini itu adalah DTTP ya. Kemudian kalau misalnya di DNA template-nya itu adalah C, maka yang akan masuk itu adalah DGTP dan seterusnya. Nah, yang terakhir komponen reaksi PCR itu ada buffer PCR dan juga ada cofactor. Nah, apa itu buffer PCR? Mengapa penting? Karena PCR seperti pengertian sebelumnya bahwa PCR itu dilakukan pada kondisi yang terkontrol. Jadi maka kita perlu melakukannya di dalam suatu buffer atau larutan penyangga yang menyediakan lingkungan kimia yang sesuai untuk aktivitas enzim dan polimerasenya. Karena kalau sifat dari suatu enzim dia baru dapat bekerja secara optimum ketika dia berada pada pH dan suhu yang optimum untuk enzim tersebut. Jadi kita perlu memberikan kondisi yang sesuai ya dengan menggunakan buffer PCR. Nah, pH untuk buffer PCR ini biasanya berkisar antara 8 sampai 9,5 dan ini biasanya distabilkan dengan larutan tris-HCl ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan enzim Taq DNA polymerase, itu komponen umum dalam buffernya itu adalah adanya ion kalium ya, K+ dari KCl. Nah, ini dia akan si ion K+ ini akan mendorong proses annealing atau penempelan primer ke DNA template. Nah, selain buffer PCR ada juga enzim juga butuh cofactor ya. Nah, yang menjadi cofactor pada aktivitas DNA polimerase ini adalah ion magnesium yang memungkinkan proses penggabungan DNTP. Ya, ini ada dilihat pada gambar, ini adalah DNTP. Dia akan membantu penggabungan DNTP dengan sisi apa namanya pada sisi gugus pada gugus hidroksil di ujung 3 ya. Nah, ini primer, ini adalah daerah gugus hidroksil di ujung 3. Nah, si Mg2+ itu membantu proses penggabungan ini. Nah, ini kita bisa lihat yang hijau ini adalah si sisi aktif dari enzim dan polimerasenya. Nah, dikatakan di sini Mg2+ pada sisi aktif enzim mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester antara ujung hidroksil pada ujung 3 dari primer dengan gugus fosfat pada DNTP. Oke, kita sudah menyelesaikan apa saja komponen reaksi PCR. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan yang terjadi saat proses PCR itu sendiri. Nah, PCR itu terdiri dari 3 tahap yang berulang ya, berulang. Jadi intinya itu adalah tahapan yang berulang, bersiklus ya. Nah, itu apa saja? Yang pertama ada denaturasi,
kedua annealing, dan ketiga elongasi atau ekstensi. Nah, denaturasi itu apa? Mengapa harus dilakukan denaturasi? Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk mengkonversi DNA yang tadinya dia berupa untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Nah, ini dilakukan pada suhu tinggi, yaitu suhu 94 sampai 98 derajat Celcius. Ini suhunya sangat tinggi. Nah, inilah yang menjadi alasan ya, yang menjadi mengapa enzim DNA polimerase yang digunakan dalam PCR itu harus tahan terhadap suhu tinggi. Karena kita menggunakan suhu yang sangat tinggi di sini, suhu hampir mendidih, sehingga enzim yang digunakan pun juga harus tahan terhadap suhu ini. Nah, makanya yang digunakan adalah enzim DNA polimerase dari bakteri-bakteri atau organisme yang dapat hidup pada suhu sangat tinggi atau termofilik tadi. Nah, kemudian di sini kalau pada bagian ini suhu bisa kita lihat dari suhunya proses denaturasi itu terjadi pada step 1 ini dan pada step 2. Nah, apa beda denaturasi pada step ini dan step ini? Ini merupakan yang step 1 merupakan denaturasi awal ya, berlangsung lebih lama. Jadi pada awal-awal itu agak lebih lama karena kalau misalnya DNA genomik itu kan dia panjang sekali ya DNA genomiknya sampai jutaan pasang basa. Jadi butuh waktu untuk membuka keseluruhan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Nah, kemudian masuk pada step 2 di sini. Step 2 ini terdiri dari denaturasi juga, tapi ini hanya berlangsung 15 detik. Nanti prosesnya akan berulang. Nah, kita lanjut dulu ke tahap kedua, yaitu tahap annealing. Di sini suhu akan diturunkan menjadi pada kisaran 50 sampai 65 ya. Di sini bisa kalian lihat pada bagian ini tujuannya adalah agar primer itu dapat menempel di daerah yang komplement pada DNA cetakan yang sudah menjadi DNA untai tunggal ya. Sebenarnya dia bisa kembali dengan DNA template tadi itu bisa tergabung lagi. Namun karena primer itu dia pendek, dia lebih cepat untuk segera menempel dengan DNA template. Sedangkan kalau DNA template kan dia panjang sekali, jadi dia butuh waktu untuk bisa rejoin kembali. Nah, setiap primer itu jadi ini suhunya tertentu ya. Jadi hanya ada satu suhu, misalnya suhu 55. Nah, jadi setiap primer itu memiliki suhu penempelan yang spesifik tergantung pada urutan nukleotida yang menyusun primer tersebut. Jadi perlu dilakukan optimasi awal untuk mencari tahu primer yang kita gunakan itu suhu optimumnya berapa. Jadi makanya di sini diberikan suhu kisaran karena biasanya belum diketahui. Nah, kemudian pada tahap berikutnya itu adalah tahap elongasi atau ekstensi, di mana disinilah terjadi proses sintesis untai DNA baru tadi. Di sini kerjanya si enzim DNA polimerase mensintesis untai DNA baru, di mana suhu optimum DNA polimerase itu biasanya 72 derajat. Tapi tergantung juga dari mikroorganisme yang di tempat asal mulanya. Apakah ada yang memang 72 atau bahkan mungkin lebih rendah, jadi bergantung dari isolatnya ya. Nah, ada juga yang 68, jadi di sini saya buatkan 68 sampai 72. Nah, jadi pada proses ini DNA polimerase akan mensintesis DNA untai baru atau pemanjangan ya, makanya disebutnya sebagai elongasi atau ekstensi, disebutnya sebagai pemanjangan dari ujung 3 aksen primer yang telah menempel pada daerah komplemennya. Nah, kemudian ini proses ini itu berulang ya sampai kalau di sini 30 atau 35 kali. Jadi dari sini nanti balik lagi ke sini, balik lagi terus lagi ke sini gitu ya. Jadi makanya inilah proses yang menyebabkan mengapa pada akhir reaksi PCR itu akan diperoleh suatu amplikon dalam jumlah yang sangat banyak, jutaan kopi. Begitu ya. Jadi ada proses pengulangan di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini biar lebih jelas.
Nah, misalnya di sini adalah DNA genomik ya, yang misalnya hasil isolasi DNA dari darah atau dari swab dari mukosa pipi ya di dalam. Nah, ini dari sekian panjangnya DNA genomik itu kita gen target kita ada di sini ya, yang berwarna biru ini. Kalau diperbesar ini dia daerah target kita. Nah, pada tahap denaturasi tadi yang pada suhu tinggi di siklus pertama itu akan yang dia tadinya ada berstrand menjadi single strand ya, untai tunggal ya. Kemudian diturunkan suhunya ya sehingga primer bisa membentuk ikatan hidrogen dengan bagian ujung dari daerah gen target ya. Ini primer forward misalnya, ini primer reverse ya yang warna biru muda. Kemudian suhu dinaikkan ke suhu optimum untuk kerja enzim, maka nanti di sini akan terjadilah DNA untai baru hasil pemanjangan dari primer pada ujung 3 ya. Nah, ini baru pada siklus 1. Jadi dari yang awalnya 1 kopi gen target menjadi 2 kopi gen target ya. Nah, kemudian ini lanjutannya di siklus kedua yang ini ya, yang ini saya perlihatkan kembali, dia akan mengalami proses yang sama, ada denaturasi, ada annealing, kemudian extension lagi sehingga dari yang di satu di sini menjadi 2, yang satu di sini menjadi 2 dan begitu seterusnya ya. Di siklus ketiga juga yang satu ini menjadi 2, yang satu ini menjadi 2, yang untai ini menjadi 2, untai ini menjadi 2. Sehingga setelah 30 siklus itu lebih dari 1 miliar molekul amplikon akan dihasilkan. Jadi dengan hitungan matematisnya adalah 2 pangkat N. Jadi kalau misalnya N-nya ini adalah siklus, jadi kalau setelah 30 siklus tinggal 2 pangkat 30. Begitu ya. Itu hitungan matematisnya. Nah, untuk lebih memahami tahapan dari PCR ini, kalian bisa kita tonton sejenak. Ini ada video animasi yang sudah dibuat oleh Guillermo Corrales dengan kolaborasinya bersama Biocatalysis Group. Kita coba ya. Nah, ini merupakan teknik untuk membuat salinan DNA dalam jumlah banyak. Bisa digunakan untuk mendeteksi patogen, virus, bakteri, begitu ya. DNA fingerprinting, nah misalnya ini adalah sampel, kemudian kita isolasi DNA-nya dan ini menjadi target, kita masukkan ke dalam PCR, hasilnya banyak dan ini bisa untuk mengkarakterisasi genetik. Nah, ini mesin PCR-nya ya, atau disebut juga sebagai thermal cycler. Nah, nanti kita masukkan ini ke dalam tabung PCR, ada DNA template, ini primer, ini DNTP, ini enzim DNA polimerase. Kita masukkan ke dalam tabung PCR ini dan kita masukkan ke dalam mesin PCR atau thermal cycler. Kemudian apa yang terjadi di dalam tabung tersebut? Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Nah, ini adalah tadi target kita ya, gen target kita. Nah, pada siklus pertama akan terjadi proses denaturasi pada suhu 95. Nah, ketika dipanaskan, maka DNA untai ganda itu akan menjadi untai tunggal. Ini adalah enzim DNA polimerasenya. Ya, dia heat resistant ya. Kemudian ini ada primer, ada DNTP-nya. Kemudian suhunya kita pindahkan, kita turunkan. Ini ada proses annealing, jadi primer menempel pada DNA target, kemudian pindah pada suhu 72, DNA polimerase itu akan bersintesis DNA untai baru berdasarkan urutan pada DNA template. Ya. Nah, terjadi proses pemanjangan dari primer tadi. Kemudian lanjut ke siklus kedua, denaturasi lagi, maka dia membuka lagi. Kemudian annealing lagi di suhu yang lebih rendah, primer menempel pada DNA target.
Kemudian enzim DNA polimerase bersiap untuk di sini untuk melakukan elongasi ya, mensintesis untai DNA baru sesuai dengan DNA template-nya. Kemudian lanjut ke siklus ketiga, kemudian denaturasi lagi, sinyal 5 ya, menjadi semakin banyak, kemudian annealing, primer menempel pada DNA target, kemudian diekstensi, enzim DNA polimerase mensintesis untai DNA baru. Nah, begitulah prosesnya berlangsung sampai bersiklus-siklus. Nah, ini yang menjadi target DNA kita di siklus ketiga, siklus keempat, sampai kemudian siklus akhirnya ya. Nah, ini waktunya, ini adalah jumlah kopi dari target DNA kita. Nah, dari hanya satu molekul DNA kita mendapatkan 1 miliar lebih target DNA hanya dalam waktu 4 jam. Ya. Nah, ini kita tinggal setelah selesai prosesnya, kita harus memvisualisasikannya dengan teknik elektroforesis. Nah, semoga dengan video tadi kalian bisa menjadi lebih paham tentang tahapan dalam PCR ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis PCR. Nah, yang saya terangkan tadi yang itu merupakan PCR konvensional atau PCR tradisional ya. Jadi ternyata PCR itu yang dikembangkan oleh Carey Mullis tadi itu merupakan PCR konvensional dan seiring berjalannya waktu itu PCR mengalami modifikasi-modifikasi ya bermacam-macam. Yang saya tampilkan di sini hanya beberapa saja. Nyatanya lebih banyak ya. Kalian bisa eksplor sendiri lagi nanti tentang jenis-jenis PCR. Nah, selain PCR konvensional yang menggunakan sepasang primer, forward dan reverse dan satu jam target, ada PCR multiplex namanya. Nah, apa itu PCR multiplex? Ini PCR yang menggunakan lebih dari sepasang primer yang bertujuan untuk mengamplifikasi banyak gen target sekaligus dalam satu tabung PCR. Nah, contohnya di sini adalah untuk mendeteksi strain virus dengue, virus penyebab penyakit demam berdarah. Nah, bisa kalian lihat di sini perbedaannya antara PCR tradisional atau PCR konvensional dan PCR multiplex. Jadi kalau PCR tradisional, ini ada kita pakai 4 tabung, ya. Ini sampel 1 pakai primer set 1, sampel 2 pakai primer set 2, sampel 3 pakai primer set 3, sampel 4 pakai primer set 4. Jadi satu-satu gitu. Sedangkan kalau multiplex itu kita gabung. Jadi sampel 1, sampel 2, sampel 3, tapi sampel 4 ya kita gabung. Kemudian primernya pun juga kita gabung. Tapi kalau untuk sampel tidak selalu digabung ya, bisa jadi hanya itu saya sampel pasien 1, tapi primernya yang kita gabung. Kita ingin mengetahui yang ada di pasien A itu dia sampelnya apa gitu. Misalnya untuk deteksi strain virus dengue itu virus dengue yang strain apa misalnya. Gitu. Jadi kalau sampel tidak biasanya umumnya sih tidak digabungkan, tapi yang digabungkan itu adalah primer setnya. Jadi primer set dalam satu tabung itu ada set 1, 2, 3, 4. Nah, contoh realnya kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya primer set 1 itu adalah untuk strain A, strain virus dengue yang strain A, itu dia akan menghasilkan produk amplikan berukuran 371 base. Sedangkan misalnya untuk primer set 2 itu adalah untuk strain B, dia akan kalau sudah kita PCR dan kita elektroforesis itu kan nanti akan menghasilkan kita DNA atau amplikan berukuran 275 base. Kemudian untuk primer set 3 itu untuk mendeteksi strain C yang akan menghasilkan produk PCR berukuran 202 base. Sedangkan yang primer set 4 itu dia akan mendeteksi adanya strain D
dengan ukuran 141 base pair. Jadi kalau set ini pasti dia pasangan ya. Pasangan ini set 1 forward reverse, set 2 forward reverse, set 3 forward reverse, set 4 forward reverse. Nah, ini digabungkan ke dalam satu tabung dan kemudian kita mau ngecek apakah pasien tersebut mengalami infeksi virus dengue atau tidak. Kalau iya, dia diinfeksi oleh virus dengue strain apa? Apakah strain A, strain B, strain C, atau strain D? Misalnya yang muncul adalah yang sekian 371. Berarti virus dengue yang menginfeksi pasien tersebut adalah virus dengue strain A. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah PCR RAPD atau Randomly Amplified Polymorphic DNA. Apa bedanya? Nah, ini dia menggunakan random primer dan biasanya yang dimasukkan primernya itu hanya satu primer, jadi tidak sepasang. Jadi hanya single primer PCR, tapi dia bisa berperan sebagai forward dan reverse. Kenapa? Karena primernya random, jadi dia tidak spesifik pada gen target tertentu. Ukurannya juga pendek. Ini adalah contoh-contoh dari primer LPD ya. Ukurannya cuma 10 basa, dan kemungkinan dia bisa sangat bisa menempel secara random, secara acak pada DNA genomik, sehingga nanti akan diperoleh suatu pola-pola yang unik gitu antar individu misalnya. Nah, ini sehingga aplikasinya itu bisa digunakan peneliti untuk membandingkan keterkaitan genetik dari 2 sampel DNA atau lebih, kemudian bisa juga untuk melihat variasi genetik suatu populasi. Kita misalnya ketika ada korban kecelakaan pesawat yang sudah tidak dikenali jenazahnya, makanya nanti akan diisolasi DNA-nya, kemudian misalnya dilakukan RAPD PCR salah satunya ya, dengan kemudian dibandingkan antara DNA dari ini misalnya adalah DNA dari victim, korban kecelakaan pesawat. Ini adalah DNA dari keluarga korban. Nah, nanti harusnya akan ada kecocokan antara pola-pola yang mirip antara si korban dengan keluarganya. Dalam hal ini adalah ayah atau ibunya, misalkan ya, seperti ayah atau ibu ya. Jadi bagaimana dia bisa menempel secara random itu. Jadi anggap ini adalah DNA genomik ya. Jadi bisa dia misalnya kita gunakan satu primer ya, primer OPA2 ini misalnya. Jadi ada sekuens yang memang komplement daerah ini. Si sekuens primer ini itu ada di daerah sini misalnya. Kemudian sekuens reverse-nya dia juga ada, bisa yang menempel di sini gitu. Jadi nanti dia akan membentuk suatu amplikon di sini. Bisa juga ini dan ini. Bisa juga kalau misalnya terlalu jauh, biasanya dia tidak akan ada pita. Jadi yang ada pita itu yang misalnya ukurannya berdekatan, seperti yang berwarna ungu ini. Kalau ini dan ini dia terlalu jauh, sehingga nanti tidak akan teramati kalau di autoflosis, atau ini dengan ini, nah ini juga terlalu jauh, gitu ya. Jadi yang dekat-dekat saja dia bisa menghasilkan pita-pita ketika sudah di autoflosis. Gitu. Nah, kalau dari sini kesimpulannya bisa dilihat dari yang korban dengan beberapa keluarga korban, itu yang matching, yang cocok itu adalah yang 2 ya. Jadi ukurannya sama. Begitu. Jadi itu bisa digunakan dalam DNA fingerprint atau bisa juga untuk melihat variasi genetik suatu populasi. Nah, kemudian PCR berikutnya adalah reverse transcription PCR atau disingkat sebagai RT-PCR. Nah, seringkali RT-PCR ini salah
Ada yang menyebutnya sebagai, nanti kita akan membahas juga jenis PCR yang lain, yaitu real time PCR, sama-sama R, depannya huruf R dan T, jadi sering tertukar kalau RT-PCR itu sebagai real time PCR. Jadi yang disingkat sebagai RT-PCR itu adalah reverse transcription. Kalau real time PCR disingkat sebagai dengan qPCR. Nanti mengapa qPCR nanti akan dijelaskan ketika saya mengulas tentang real time PCR. Nah, reverse transcription PCR itu dia PCR yang menggunakan enzim reverse transcriptase untuk membuat salinan cDNA. Apa itu cDNA? cDNA adalah complementary DNA, DNA yang komplement dengan mRNA. Jadi kalau sampel yang kita gunakan itu materi genetiknya berupa RNA atau di sini adalah contohnya adalah mRNA, kita akan membuat salinan komplementari DNA-nya dulu. Nah, kemudian nanti si cDNA ini yang digunakan sebagai DNA cetakan untuk PCR. Jadi RNA itu tidak bisa langsung kita gunakan sebagai template untuk PCR ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menganalisis ekspresi dari suatu gen. Nah, ingat lagi tahapan ekspresi suatu gen apa? Ya, ada proses transkripsi dari DNA menjadi mRNA, kemudian setelah transkripsi jadi translasi menjadi protein ya, menjadi asam amino yang membentuk satu polipeptida atau protein. Nah, bagaimana proses dari reverse RT-PCR ini? Jadi ini misalnya adalah RNA ya, dimana kalian bisa melihat di sini ada bahasanya urasil ya, yang mencirikan dia sebagai RNA. Kemudian kita dalam reaksi reverse transcription PCR kita menggunakan primer juga. Nah, primernya kita namakan sebagai oligo-DT. Oligo-DT primer. Jadi dia primernya itu hanya T saja, banyak T, oligo-DT. Satu ini T-nya. Nah, kenapa oligo-DT? Nah, kalian harus ingat lagi proses transkripsi bahwa ada penambahan poli A ya, ekor poli A pada mRNA yang berfungsi untuk melindungi mRNA tersebut ya. Jadi makanya digunakan di sini primernya oligo-DT. Nah, dia pasti akan berkaitan dengan ekor poli A pada mRNA tersebut. Nah, kemudian di sini sudah ditambahkan enzim reverse transcriptase-nya dan juga ada DNTPS-nya tetap ya. Nah, nanti di sini si reverse transcriptase itu akan berikatan ke oligo-DT, ke primer oligo-DT-nya dan sintesis cDNA dengan menambahkan DNTP sesuai dengan urutan dari mRNA-nya. Nah, kemudian nanti di sini terbentuklah formasi hibrid dari RNA dan DNA ya. Nah, inilah yang menjadi yang bagian bawah ini yang menjadi yang disebut sebagai cDNA. Bahwa yang tadinya I di sini sudah menjadi A ya. Karena kita DNTP-nya DNTP untuk DNA yang kita tambahkan. Sedang ini U menjadi A di sini, jadi sudah tidak ada lagi urasil di sini ya. Nah, kemudian ini siap untuk diamplifikasi dengan tag polimerase dan menggunakan primer yang spesifik dari gen target tersebut. Gitu. Jadi ini baru dilanjutkan dengan PCR biasa, gitu ya. Nah, kemudian jenis PCR berikutnya adalah real time PCR yang saya sebutkan tadi yang sering tertukar dengan reverse transcription PCR. Ini disebutnya sebagai kuantitatif PCR atau qPCR karena teknik ini menggabungkan proses amplifikasi urutan gen target dengan kuantifikasi konsentrasi awal dari materi genetik yang kita masukkan ke dalam reaksi PCR yang dapat dan proses ini bisa divisualisasikan secara real time. Jadi tidak perlu proses elektroforesis seperti PCR konvensional atau PCR lainnya. Nah, ini bisa dilihat apa perbedaan antara PCR konvensional dan qPCR
Di PCR di sini dia membutuhkan suatu fluorophore ya yang dapat mendeteksi amplikon. Nah, contohnya ada Cyber, di sini Cyber Green atau Techman. Jadi apa bedanya Cyber, apa bedanya Techman? Kalau Cyber itu dia prinsipnya si fluorophore atau pewarna, bisa sering juga disebut sebagai pewarna DNA ini, dia akan berikatan dengan eh, double strand. Jadi kalau ada DNA double strand dan alpha ganda, dia akan berikatan dan dia akan berpendar gitu ya. Tapi kalau tidak ada DNA double strand, dia tidak akan berpendar. Ini dilambangkan cuma dengan bulat saja. Tapi ketika sudah terjadi proses polimerisasi, proses PCR, maka terbentuk DNA double strand, maka si cybernya akan berpendar. Di sini seperti kayak apa ya, kayak kulit durian gitu dia ya. Nah, kalau Techman eh, dia berupa sebuah prop ya, jadi selain primer forward dan primer reverse, ada daerah yang ada dia seperti primer juga, tapi dia fluorophore ya, yang akan melaporkan nanti akan berpendar juga dia sifatnya ketika ada proses polimerisasi di sini ya. Jadi ketika primer menempel, prop menempel, dan terjadi elongasi. Nah, ketika terjadi elongasi, dia akan menabrak si prop yang sudah berikatan dengan DNA template ini. Dan ketika dia terpisah dengan bagian cancernya, si reporter ini akan memancarkan suatu sinyal fluorescence yang ditangkap oleh mesin real-time PCR. Jadi real-time PCR ini mesinnya atau thermocyclernya itu berbeda ya dengan PCR konvensional karena dia butuh alat optik yang mampu menangkap sinyal-sinyal fluorescence ini. Nah, sehingga dia bisa divisualisasikan secara real time, sehingga tidak butuh visualisasi dengan ultravioletis lagi. Nah, datanya itu berupa nilai ini ya, nanti berupa kurva amplifikasi seperti ini, dan data akhirnya itu berupa nilai CP atau cycle of threshold, atau ada istilahnya juga CQ ya, cycle of quantification. Nah, contoh dari aplikasi real-time PCR ini adalah ketika kita deteksi virus COVID ya, SARS-CoV-2 pada sampel swab. Nah, mungkin ketika bagi yang sudah pernah swab, akan ditanya berapa nilai CT-nya, CT-nya sekian. Nah, inilah yang merupakan hasil dari data dari real-time PCR tersebut. Oke, setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan kalian sudah bisa memahami ya teknik PCR itu, apa saja, apa itu definisinya, kemudian sejarahnya, siapa yang menemukan, kemudian bagaimana prinsip dasar dari PCR tersebut, apa saja komponennya, dan berikut tahapan dan jenis-jenis serta aplikasinya. Nah, kalian diharapkan sudah bisa menguasainya dengan baik. Nah, jika kalian butuh pendalaman tentang PCR, kalian bisa mengunjungi link berikut ini ya. Ada launchgenetic.kita.id. Di sini kalian juga bisa memahami proses PCR itu seperti apa, atau bisa mengunjungi YouTube jurusan biologi SMK UMP dengan penjelasan menggunakan PCR dengan aplikasi virtual lab. Jadi kalian ketika akan nanti bekerja di laboratorium melakukan kegiatan praktikum PCR, kalian sudah punya bayangan melakukan PCR itu seperti apa. Nah, di sini kalian bisa nonton, memahami bagaimana melakukan PCR dengan aplikasi virtual lab ya. Oke, berikutnya ada tugas kelompok yang bisa kalian diskusikan. Di sini saya minta kalian mendiskusikan per kelompok tentang perbedaan dan persamaan antara replikasi DNA di dalam sel dan teknik PCR. Tadi di awal saya menyebutkan bahwa pada prinsipnya PCR ini merupakan replikasi DNA namun dilakukan secara in vitro atau di dalam tabung.
Nah, sekarang kalian diminta untuk mengemukakan perbedaan dan juga persamaan antara replikasi DNA yang terjadi di dalam sel dan teknik PCR itu sendiri. Nah, agar lebih mudah dipahami, buatlah dalam bentuk tabel dan kemudian presentasikan di kelas. Baik, selamat berdiskusi. Berikut adalah referensi dari PowerPoint saya. Dan terima kasih atas atensinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah atau kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.